Hey halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terutama untuk teman-teman pemula, moga hari ini rezekinya lebih baik dari hari kemarin. Moga-moga semua pekerjaannya dimudahkan dan rezekinya lancar. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video kemarin yang sebelumnya kita buat. Di video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara mengetahui tata letak IC dan mengenali posisi IC tersebut pada komponen handphone. Jika Anda belum menyimak video tersebut, silakan ada linknya di pojok kanan atas. Silakan teman-teman simak, terutama untuk para pemula. Kalau untuk para senior nggak disarankan ya. Oke, kita lanjut. Dan kali ini kita akan membahas cara kinerja sebuah handphone dan bagaimana menganalisa kerusakan sebuah handphone menggunakan power supply. Namun sebelum itu kita harus mengetahui bagaimana kinerja sebuah handphone hingga handphone ini bisa bekerja dengan baik. Apakah kegunaan dari sistem inti ketiga IC yang ada di handphone ini? Yang itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu, karena di setiap handphone selalu ada IC yang berperan penting, yaitu 3 IC: IC power, IC CPU, dan IC MMC. Ketiga IC ini sangat berperan penting dalam satu perangkat seluler, dan ketiga IC ini juga kita jumpai pada perangkat komputer karena ini memang sangat berperan penting ya dalam menjalankan satu program di sebuah modul elektronik. Yang pertama akan kita bahas adalah IC power. Bagaimana cara kerja dari IC power ini? Kita sering mendengar IC power, ini kerusakannya Pak, ini kerusakannya IC power, ini kerusakannya IC power. Namun kadang kita tidak mengetahui bagaimana cara kinerja dari IC power pada perangkat handphone. Walaupun pada dasarnya di semua modul elektronik di zaman seperti sekarang ini, semua modul elektronik juga memiliki IC power. IC power sendiri akan bekerja pada 0 sampai 20 mA. Mungkin teman-teman pernah mengetes sebuah handphone menggunakan power supply. Jika teman-teman tekan tombol power pada sebuah handphone yang sudah dikonekkan ke power supply, akan terlihat dengan jelas jarum ampere pada power supply akan menunjukkan angka 0 sampai 0,1 sampai 0,2 ampere ya. Kita lihat saat kita hidupkan, ini menandakan bahwa komponen power supply itu bekerja dengan baik. Selanjutnya, IC CPU. IC CPU sendiri akan bekerja pada 20 sampai 40 mA. Setelah IC power, dia akan menyambut suplaian tegangan dari IC power, lalu jarum ampernya naik dan CPU pun bekerja dari 20 sampai 40 mA. Selanjutnya ada IC MMC. Setelah IC CPU bekerja dari 20 sampai 40 mA, di situ IC MMC pun akan menyambut tegangan dari CPU, yaitu akan bekerja dari 40 sampai 80 mA. Di sini kinerja handphone akan bekerja dengan normal setelah ketiga komponen penting ini bekerja sama dengan baik, saling menyuplai tegangan, saling menerima tegangan. Oke, moga-moga teman-teman mengerti. Jadi kita ulang, IC power akan bekerja pada 0 sampai 20 mA, lalu IC CPU akan bekerja pada 20 sampai 40 mA, dan IC MMC bekerja pada
40 sampai 80 miliampere. Namun apabila di antara ketiga komponen tersebut bermasalah, handphone itu akan mati atau tidak mau hidup. Biasanya kita sering mengatakan handphonenya mati suri. Ya, contohnya seperti ini. Kenapa saya katakan mati suri? Sebelum kita mengeksekusi sebuah handphone, kita menggunakan power supply sebagai pedoman kita. Kita sambungkan power supply ke handphone, lalu kita hidupkan. Apabila jarum ampere menunjukkan dari 0 sampai 0,1 atau 0,2 ampere, itu menandakan bahwa IC power bekerja dengan baik. Namun apabila saat kita tekan power supply, saat kita tekan power on off, jarum menunjukkan dari 0 sampai 0,1 atau 0,2 miliampere, jarum berhenti, tidak mau turun, jadi mentok. Istilahnya dalam teknisi handphone itu, kalau kita di forum istilahnya ampere gantung ya. Kebanyakan terjadi pada 0,1 ampere. Jadi dia mentok saja di 0,1, tidak mau turun. Ini menandakan IC power bekerja dengan baik, namun IC CPU-nya tidak menyambut suplaian dari IC power. Jadi dia mentok. Jadi IC CPU-nya tidak mau bekerja. Nah, di sini sering terjadi pada sebuah handphone yang kadang jatuh atau ya macam-macam lah. Penyebab handphone itu tidak bisa diterka. Jadi penyebabnya lain-lain, kadang kerusakannya sama. Kena air pun bisa, bootloop pun bisa. Jadi tegangan gantung 0,1 ampere. Namun apabila kita tekan tombol power pada handphone, lalu kita melihat, oh, jarum ampernya naik 0,1 sampai 0,2 lalu kembali lagi, itu menandakan IC power bagus. Biasanya kita kan menyambungkan kabel dari power supply, hanya melakukan 2, BSI-nya tidak terpasang. Di situ Anda segera melakukan percobaan menggunakan pengetesan menggunakan baterai, pasti handphonenya hidup. Namun apabila ditekan seperti tadi, jarumnya hanya tergantung sebatas 0 sampai 0,1 atau 0,2, jadi sebatas tidak bergerak kemana-mana, mentok di situ, itu menandakan IC MMC-nya yang bermasalah. Karena kita balik lagi tadi, kita ketahui dasar-dasarnya IC power akan bekerja pada 0 sampai 20 miliampere. Oke. Jadi yang bermasalah adalah IC CPU-nya. Lalu kita kadang kalau mendapatkan selama ini ya, pengalaman pribadi kita mendapatkan hal seperti itu, IC-nya kita panasi saja ya dengan angin 2. Terus di sini kami menggunakan angin 2 lalu panasnya 3,5 atau 3,4 sampai 3,5. Di sini kita menggunakan quick blowernya. Kita panasi saja selama 5 detik ya. Jadi kita panasi 5 detik, jangan lebih. Kita gerakan blowernya searah jarum jam. Kita putar, lalu kita angkat lagi. Beberapa menit kita dekatin lagi, kita panasi lagi. Jangan terlalu lama, karena kita juga menjaga agar supaya mainboard dari mesin handphone itu tidak menggelembung. Karena kadang kalau lewat kepanasan dia akan retak, menggelembung ya. Mungkin pernah teman-teman mendapatkan hal seperti itu karena over panas. Selanjutnya kita akan tes lagi perangkat tersebut menggunakan power supply. Apakah tegangannya ampernya masih tergantung, masih gantung ya, 0,1 sampai 0,2. Apabila setelah kita reload MMC-nya IC CPU-nya sudah bekerja, dia akan
menyambut dan naik dari 20 sampai 40 mA. Namun apabila dengan sudah merehot tidak ada perubahan, kita panasi lagi. Kita goyang CPU-nya ya, kita goyang, berusaha digoyangkan pelan-pelan. Nanti kita akan buat videonya. Di sini kita membahas materi saja terlebih dahulu sebelum kita praktek. Tapi bisa saja kalau teman-teman punya handphone di rumah yang untuk belajar ya, untuk bisa dirusak. Jadi teringat waktu masih belajar kita menggunakan seperti itu untuk prakteknya. Jadi handphonenya yang bagus kita rusak. Setelah kita rehot, lalu kita tes lagi. Jika tidak ada perubahan, sudah kita panasi, sudah kita goyang CPU-nya, namun tidak ada perubahan, coba angkat IC CPU-nya. Kalau bisa cetak kembali kakinya, lalu pasang lagi. Setelah pasang, panasi sedikit IC power agar supaya untuk menyearahkan saja ya. Jadi kita panasi sedikit IC powernya untuk menyelaraskan tegangan, tapi jangan terlalu panas karena sebenarnya IC power tegangannya bagus, sudah bekerja dengan baik. Namun apabila sudah direhot, sudah dipanasi tidak mau berubah, sudah direhot juga tidak ada perubahan, dan dicabut pun tidak ada perubahan, segera ganti IC CPU dengan IC yang baru. Namun pada umumnya selama kita bekerja sering mendapatkan hal seperti itu, cukup dengan merehot atau memanasi 100% handphonenya normal kembali. Kebanyakan kasus biasanya orang-orang mengeluh, "Pak, ini handphonenya lama tidak dipakai, pas dipakai tidak mau hidup." Kebanyakan seperti itu. Jadi dipanasi saja IC CPU-nya. Selanjutnya, setelah IC CPU bekerja, kita hidupkan. Kita dapat lagi dengan kasus yang lain di handphone yang lain. Ampernya naik dari 0 sampai 40 mA. Wah, ini tegangannya kok seperti ini gitu. Apabila dia hanya menunjukkan batas 40 mA, berarti MMC-nya tidak bekerja. Hati-hati, MMC itu bisa dari hardware, bisa dari software. Jangan langsung mengeksekusi MMC-nya. Kita harus konekkan dulu handphonenya ke PC. Coba di flashing dulu. Biasanya kerusakan seperti ini kebanyakan adalah dari software. Jadi jangan kita langsung yowes angkat MMC-nya, rehot MMC-nya, jangan. Boleh juga dipanasi. Kalau memang tidak ada perubahan, kami sarankan di flash dulu. Biasanya begitu kerusakan dari software. Apabila sudah di software tidak ada perubahan, rehot IC-nya, goyang IC-nya, angkat, pasang lagi. Jika tidak ada perubahan, ganti dengan IC MMC yang baru. Jadi teman-teman pemula harus mengetahui kinerja handphone yang kita kerjakan. Jangan kita handphonenya, ya wes aku mau jadi tukang servis, orang lain bisa, aku juga pasti bisa. Ya wes, belajar aja dulu. Belajar tanpa tujuan susah, tujuan tanpa belajar susah. Saya cuma mengingatkan, perlu teman-teman ketahui, jangan pernah menganggap dirimu pintar. Sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya ilmumu, pengetahuanmu, itu hanya seujung kuku. Di atas langit masih ada langit. Jadi bersikaplah ibarat padi, tunduk, semakin banyak ilmu nunduk aja. Ojo ya wes aku kerja yo iso. Kerja apa? Kadang juga aku kadang marah. Ada di sebuah video saya marah-marah tentang pengerjaan Asus Zenfone 2 karena di situ usernya sendiri yang kesian, usernya sudah ketipu banyak, namun handphonenya tidak kunjung baik. Kesian juga sih. Setelah kita bongkar handphonenya, alatnya sudah banyak yang hilang,
ininya sudah banyak yang hilang ya, di situ ya aku juga sedikit tersulut emosi. Cara servis handphone itu sebenarnya mudah. Kalau memang handphonenya bisa kita kerjakan ya dikerjakan. Kalau memang tidak bisa, dibalikin serapi-rapinya. Nun sewu nggih, iki handphone ora iso dikerja, alasannya gigi. Yang penting jujur. Kalau jenengan jujur kerja menjadi seorang teknisi, kejujuran adalah pondasi yang utama. Kalau jenengan nggak jujur, biar jenengan buka di tengah jalan sekalipun, tidak akan ada orang mampir. Tapi kalau jenengan jujur, jenengan buka dimanapun, orang akan cari. Mas, bukanya di mana? Aku iki mau nyervis handphone. Pasti nyari karena mereka puas. Kita jujur, nyari untung nggak apa-apa, yang penting barokah. Oke teman-teman, cukup sekian dulu tutorial singkat kita kali ini. Kita akan menyambung lagi video ini ke video selanjutnya. Kita akan membahas bagaimana kinerja handphone, cara program handphone. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen di bawah. Jika teman-teman membutuhkan pertanyaan, monggo. Paling cepat saya balas itu adalah komen di channel YouTube. Kalau di tempat lain kadang lagi kerja, lambat balasnya ya. Kalau di YouTube pasti, karena setiap saat online. Dan ingat, share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan, karena itu pahala loh. Kita berbagi pengetahuan pada teman-teman, itu pahala. Barokah. Biarkan ilmumu mengalir, setiap saat akan mendapatkan pahala berguna pada orang lain. Ingat, jangan sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.